Selamat pagi Ibu Rani, Bapak Budi. Terima kasih karena sudah mau datang bersama hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu ya? Jadi saya datang ke sini untuk melakukan konsultasi mengenai KBU dan Baik, ini kehamilan anak kedua ya? ya betul sekali. Kalau boleh tahu untuk jarak kehamilan sama sebelumnya itu berapa tahun ya? Anak saya yang pertama itu umurnya baru 1 tahun, jadi memang cukup dekat Bu. Oh iya, cukup dekat ternyata ya. Sebelumnya apakah Ibu dan Bapak sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi? Untuk saya belum, karena waktu itu saya bingung mau menggunakan KB apa, dan juga saya juga kurang paham mengenai macam-macam KB. Jadi saya dan suami hanya menggunakan kondom saja. Saya sendiri belum pernah pakai KB, Bu. Kalau kayak gitu tuh urusan cewek lah, cowok nggak usah pakai kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu sepakat untuk menggunakan KB apa? Saya nggak tahu, Bu, dan terserah istri saya aja lah yang milih. Eits, cuplikan video barusan merupakan sikap suami yang salah dalam menemani istri saat konseling KB. Peran suami yang tepat bisa diingat dengan kata saya, yaitu S, siap hadir dan terlibat aktif. Jadi suami hadir dalam sesi konseling, mendengarkan dan ikut berdiskusi bersama istri dan juga tenaga kesehatan. A, afirmasi dan pahami informasi KB. Suami memahami tujuan, manfaat, metode kontrasepsi, dan efek sampingnya. Yang ketiga ada Y, yakinkan dan bantu istri mengambil keputusan tanpa memaksa. Selanjutnya ada A, arahkan dukungan moral dan juga emosional. Jadi suami memberikan semangat perhatian dan pendampingan agar istri merasa nyaman saat menjalani program KB. Dan yang terakhir ada P, perlihatkan tanggung jawab bersama. Jadi suami menjadi teladan dengan ikut berperan misalnya menggunakan kondom ataupun vasektomi jika sesuai kebutuhan keluarga. Jadi untuk para suami bisa diingat ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu Rani, Bapak Budi. Terima kasih karena sudah mau datang bersama hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya kemari untuk melakukan konsultasi mengenai KBU dan Baik, sebelumnya ini kehamilan anak kedua ya? ya betul. Untuk jarak dengan anak pertamanya itu berapa tahun? Anak pertama saya sekarang umurnya 1 tahun, jadi lumayan dekat jaraknya. Oh iya, untuk jaraknya cukup dekat ya. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi? Belum bidan, karena waktu ini bingung mau menggunakan alat kontrasepsi apa, jadi nggak pakai. Jadi untuk sekarang Ibu dan Bapak akan menggunakan KB yang jangka panjang atau jangka pendek? Saya dan istri saya berencana untuk menunda kehamilan sekitar 3 tahun lagi, Bu. Kira-kira KB apa yang cocok ya? Jadi untuk KB jangka panjang itu ada IUD dan ada implan juga. Kalau IUD itu ada syarat penggunaannya itu tidak? Ada, untuk syaratnya itu pastinya tidak sedang hamil, bebas dari infeksi organ reproduksi dan penyakit menular seksual, lalu tidak memiliki kelainan pada rahim dan tidak ada riwayat perdarahan vagina tanpa sebab yang jelas. Untuk Ibu sendiri, apakah sempat menderita riwayat yang saya sebutkan tadi? Tidak ada. Tidak ada ya. Untuk efek samping penggunaan KB IUD itu apa ya, Bu? Untuk efek sampingnya sendiri itu yang pasti ada nyeri dan kram perut, perubahan pola haid seperti haid lebih banyak dan lama. Baik, Bu. Nah untuk itu istri saya kan lagi menyusui ya, Bu. Apakah KB IUD itu akan pengaruh ke ASI istri saya ya, Bu? Untuk ngaruhnya sih tidak ya, itu tidak berpengaruh untuk produksi ASI. Kalau begitu saya dan istri saya akan menggunakan KB IUD. Ya, baik, Bapak, saya apresiasi semangat Bapak dan partisipasi Bapak pada konseling kali ini ya, karena ini sangat berpengaruh pada kesehatan keluarga. Baik Ibu Bidan, terima kasih G. Saya juga rasanya sangat senang karena suami saya juga mau ikut berpartisipasi dalam konseling kali ini. Baik, sama-sama Ibu. Ingat, keluarga berencana itu bukan hanya untuk menunda kehamilan, tapi untuk menyehatkan dan menyejahterakan keluarga. Suami yang bijak adalah suami yang peduli, dukung istri, rencanakan keluarga bersama, dan jadilah bagian dari perubahan menuju keluarga sehat dan bahagia.
Halo semua, jadi di sini saya akan sedikit memaparkan bahwa terdapat 6 jenis pilihan KB yang dapat digunakan oleh ibu. Jadi yang pertama itu ada pil KB, yaitu jangka waktunya harian yang dimana harus diminum setiap hari. Kemudian yang kedua itu ada suntik KB. Jadi suntik KB ini dapat dibagi jadi dua, yaitu yang pertama ada suntik KB 1 bulan dan yang kedua ada suntik KB 3 bulan, tergantung dari jenisnya. Kemudian untuk KB yang ketiga ada KB susuk atau yang sering didengar dengan KB implan. Itu jangka waktunya dapat digunakan 3 sampai 5 tahun. Kemudian yang keempat ada IUD. Itu jangka waktunya dibagi menjadi dua, yaitu jenisnya ada tembaga dan juga hormonal. Yang tembaga itu jangka waktunya 5 sampai 10 tahun dan yang hormonal itu 3 sampai 5 tahun. Yang kelima ada kontrasepsi darurat atau contohnya seperti pil KB darurat yang jangka waktunya sekali pakai, di mana itu efektif 72 sampai 120 jam setelah hubungan seksual tanpa pelindung. Kemudian yang keenam, ini KB-nya dapat digunakan oleh ibu dan juga bapak. Itu ada kondom, yaitu jangka waktunya sekali pakai, yaitu digunakan setiap hubungan seksual. Baik, sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan seberapa pentingnya sih menjaga jarak kehamilan. Jadi menjaga jarak kehamilan itu sangat penting baik untuk kesehatan ibu, anak maupun kesejahteraan keluarga. Setelah melahirkan, tubuh ibu itu sebenarnya membutuhkan waktu untuk pulih secepatnya sebelum hamil lagi. Jadi jika jarak kehamilan terlalu dekat, resiko komplikasi seperti kelelahan, anemia, bahkan kelahiran prematur bisa meningkat. Selain itu juga, menjaga jarak juga memberi kesempatan bagi anak pertama untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh dari orang tuanya, termasuk ASI eksklusif dan nutrisi yang cukup sampai usia 2 tahun. Dengan begitu, tumbuh kembang anak bisa lebih optimal dan sehat. Dari sisi keluarga, jarak kehamilan yang ideal membuat orang tua lebih siap secara mental, fisik, dan ekonomi untuk menyambut anak berikutnya. Keluarga juga bisa merencanakan masa depan dengan lebih baik tanpa terburu-buru menghadapi kehamilan lagi. Idealnya, jarak antara kelahiran dan kehamilan berikutnya adalah sekitar 2 tahun. Selain itu, menjaga kehamilan, hal ini juga mendukung keberhasilan program keluarga berencana yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sehat, dan sejahtera. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.